Pada suatu masa, kerajaan Majapahit diperintah oleh seorang ratu bernama Ratu Ayu Kencana Wungu. Ratu Ayu Kencana Wungu adalah seorang ratu yang sangat cantik, sehingga menimbulkan hasrat seorang adipati dari Blambangan yang ingin menjadikannya permaisuri. Adipati Blambangan tersebut bernama Menak Jinggo. Tetapi lamaran Adipati Menak Jinggo ditolak oleh Ratu Ayu Kencana Wungu. Penolakan ini menimbulkan kemarahan Menak Jinggo sehingga mengancam hendak menghancurkan Majapahit. Peperangan antara Majapahit dan Blambangan akhirnya terjadi. Karena kesaktian Menak Jinggo, banyak senopati Majapahit yang gugur di dalam peperangan. Berdasarkan wangsit atau petunjuk dari Sang Maha Kuasa, Ratu Ayu Kencana Wungu mengutus Patih Logender untuk mencari seorang pemuda bernama Damar Wulan. Sebab hanyalah Damar Wulan yang bisa mengatasi kemelut di Majapahit. Secara kebetulan, pemuda bernama Damar Wulan telah lama menjadi abdi yang bertugas mengurus kuda milik Patih Logender yang jumlahnya 40 ekor. Mendengar perintah sang ratu, Patih Logender sangat terkejut dan timbul keraguan. Mengapa yang menjadi andalan untuk mengalahkan Menak Jinggo justru Damar Wulan? Sebenarnya Damar Wulan masih kemenakan Patih Logender. Ia putra Patih Udara, yang kemudian meninggalkan kehidupan duniawi, dan menjadi seorang begawan yang hidup mengembara, bergelar Begawan Tunggul Manik. Damar Wulan lahir di Duku Paluhamba, tempat tinggal Begawan Santanumurti, kakeknya. Patih Udara meletakkan jabatan patih dan menjadi seorang begawan ketika Damar Wulan masih di dalam kandungan ibunya. Ketika Damar Wulan telah dewasa dan ingin mencari ayahnya, maka oleh Begawan Santanumurti disarankan agar pergi ke Kepatihan Majapahit, menemui Patih Logender. Tetapi sesampai di Kepatihan, nasib Damar Wulan tidak bertambah baik. Ia diperlakukan sebagai budak, karena kedengkian dan sifat iri hati dari kedua putra Logender yang bernama Layang Seta dan Layang Kumitir. Sedangkan putri bungsu Patih Logender yang bernama Dewi Anjasmara sangat sayang kepada Damar Wulan. Hubungan antara Damar Wulan dengan Anjasmara semakin mendalam, sehingga menimbulkan kemarahan Patih Logender, hingga kemudian Damar Wulan dipenjarakan. Kini Damar Wulan harus mengemban tugas berat, menyelamatkan Majapahit. Akhirnya Patih Logender membawa Damar Wulan menghadap Ratu Ayu Kencana Wungu ke istana Majapahit. Dengan tanggung jawab yang besar, Damar Wulan mengemban tugas berangkat ke Blambangan. Sesampai di Blambangan, Damar Wulan menantang Menak Jinggo untuk perang tanding. Namun, Menak Jinggo yang sakti tak mudah dikalahkan. Ia mempunyai senjata andalan berupa gada wesi kuning. Dalam pertarungan tersebut Damar Wulan kalah dan pingsan. Adipati Menak Jinggo mempunyai dua orang selir, yakni Waito dan Puyengan. Kedua wanita itu adalah putri pampasan perang ketika Menak Jinggo menaklukkan kerajaan kecil di sekitar Blambangan. Waito dan Puyengan merasa tertekan hidup di istana Blambangan. Mereka melihat kehadiran Damar Wulan sebagai peluang untuk lepas dari cengkraman Menak Jinggo. Akhirnya Waito dan Puyengan bersekutu dengan Damar Wulan. Gada wesi kuning dicuri oleh kedua wanita itu, dan diserahkan kepada Damar Wulan. Betapa terkejut Menak Jinggo ketika melihat Damar Wulan kembali menantangnya sambil membawa gada wesi kuning. Menak Jinggo tak bisa berkutik melawan Damar Wulan. Ia tewas ketika dihantam pukulan dengan gada wesi kuning. Sebagai barang bukti bahwa Menak Jinggo berhasil ditewaskan, maka Damar Wulan memenggal kepala lawannya dan dibawa pulang ke Majapahit. Waito dan Puyengan yang telah membantu Damar Wulan mengalahkan Menak Jinggo, ikut diboyong ke Majapahit. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh Layang Seta dan Layang Kumitir. Mereka membujuk Damar Wulan dan menjalankan muslihat jahat. Damar Wulan berhasil ditewaskan dan dibuang ke dalam jurang yang sangat dalam. Keadaan Damar Wulan yang malang itu diketahui oleh ayahnya, Begawan Tunggul Manik, yang kemudian menghidupkan kembali putranya tersebut karena mati sebelum waktunya. Damar Wulan bahagia, akhirnya bisa bertemu dengan ayahandanya. Dengan restu Begawan Tunggul Manik, Damar Wulan kembali melanjutkan perjalanan ke Majapahit. Barang bukti berupa penggalan kepala Menak Jinggo telah dirampas oleh Layang Seta dan Layang Kumitir. Tetapi Damar Wulan masih mempunyai sebuah barang bukti yang lain, senjata gada wesi kuning. Sesampai di Majapahit, Damar Wulan segera menceritakan hasil tugasnya kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Sebelum kehadiran Damar Wulan, sang ratu telah menerima Layang Seta dan Layang Kumitir yang mempersembahkan kepala Menak Jinggo. Dengan kebijaksanaannya, maka Ratu Ayu Kencana Wungu mengambil keputusan bahwa Layang Seta dan Layang Kumitir harus perang tanding melawan Damar Wulan. Siapa yang menang akan membuktikan bahwa dialah yang telah menewaskan Menak Jinggo.
Perang tanding antara Damarwulan melawan Layang Seta dan Layang Kumitir terjadi. Karena Damarwulan memang satria sejati, maka ia berhasil mengalahkan dua orang saudara sepupunya yang mencoba mengkhianatinya. Sebagai pemenang maka Damarwulan berhak menerima hadiah yang sangat agung yakni tahta Majapahit dengan Ratu Ayu Kencanawungu sebagai permaisurinya. Anjasmara tak luput dari percikan kebahagiaan, dan diboyong ke istana sebagai istri kedua. Menyusul pula Waito dan Puyengan yang telah berjasa membantu Damarwulan ketika mengalahkan Menak Jinggo. Damarwulan memerintah Majapahit dan bergelar Prabu Brawijaya kedua.